Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, pagi hari ini sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita masuk dalam doa dengan diawali dengan memuji nama Tuhan. Menyenangkanmu tapi refnya saja. Semuanya tentunya bisa ya, ikuti pelan-pelan. Semuanya tutup mata. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita akan masuk dalam doa. Bapa yang di surga, kami ucapkan syukur Tuhan. Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk dengar-dengar akan firman-Mu. Sertai dari awal sampai selesainya doa kami serahkan dalam nama Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Firman Tuhan pagi ini ya berjudul tentang kunci keberhasilan. Anak-anak yang masih tidur pagi hari ini silahkan bangun ya, supaya kita yaitu diberkati Tuhan, karena kita mau ya menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Kita mau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Waktu Tuhan hanya sebentar ya, kita gunakan waktu untuk Tuhan sebentar saja. Kita diberi waktu Tuhan 24 jam. Tapi untuk dengar firman Tuhan kadang kita malas, masih ngantuk, masih tidur-tiduran. Ya anak-anak, semuanya anak-anak di sini baik-baik, taat pada perintah Tuhan. Iya bukan? Tentunya anak-anak berkata, iya Bu. Nah, ayo anak-anak siapkan Alkitabnya. Kita buka di dalam kitab Matius 22 ayat yang ke-39. Tapi dicatat saja ayat 37 sampai 39. Tapi yang Ibu baca di kitab Matius 22 ayat yang ke-39 dulu. 22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa yang disebut sesama manusia di sini? Sesama manusia yaitu ayah, ibu, kakek, nenek, adik, kakak. Ya, mungkin di rumah ada pembantu atau om atau tante, itu sesamamu manusia. Kalau di sekolah, teman-temanmu. Kalau di rumah, mungkin tetanggamu. Ya, selain keluarga, anak-anak itu yang disebut sesama manusia. Tuhan mengajak kita, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, saat kalian merasa lapar, ya, orang lain juga merasa lapar karena mereka sesama manusia itu, orang itu bukan robot, tetapi manusia. Juga merasakan haus, juga merasakan lapar. Karena itu kalau kalian punya makanan banyak, ya, mungkin di rumah ada makanan banyak, kalian serakah, semua kalian makan, sehingga perut kalian menjadi kenyang, terus perutnya sakit. Ingat kepada orang lain, ingat kepada tetangga, ingat kepada saudara, ingat kepada teman, ya, berbagi. Mungkin kalian punya es krim atau roti 5, masa kalian makan semuanya? Berbagi, dibagikan orang lain, ya. Orang lain itu membutuhkan. Jadi siapa yang menolong? Ya kalian itu.
Ya anak-anak, Tuhan mengajar kita untuk berbagi. Karena kalian kalau menabur sedikit, berkatnya sedikit. Kalau menabur banyak, berkatnya banyak. Tidak pernah menabur, tidak pernah memberi, tidak mendapat berkat. Kadang-kadang orang berkata, aku loh nggak pernah diberi tetanggaku makanan apapun, atau temanku loh nggak pernah memberi aku makanan. Anak-anak harus introspeksi, koreksi diri. Apakah aku suka memberi ya? Apakah aku suka berbagi ya kepada orang? Ya anak-anak, di situ adalah kuncinya. Kalau kalian tidak pernah memberi, juga Tuhan tidak akan memberi kalian berkat. Ya, anak-anak, seringkali orang berkata ya, kalau aku memberi seseorang, misalnya si A ini aku beri kerupuk sudah satu atau roti satu, terus kamu mengharap imbalan, mengharap makanan itu kembali. Nah, anak-anak, itu yang tidak boleh, tidak diajarkan Tuhan. Apa yang kamu tabur atau kamu berikan dari tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Ya, artinya tidak usah kalau memberi seseorang diberitahukan kepada siapa-siapa. Misalnya kamu memberi roti kepada si A, kamu cerita kepada teman-temanmu, anak A itu loh, aku beri roti banyak loh, tapi dia nggak pernah memberi aku sesuatu. Nah, anak-anak, itu tidak boleh. Ya, Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Kalau berbagi kepada orang lain, tidak usah ditunjuk-tunjukkan atau dipamer-pamerkan kepada orang lain. Tuhan saja yang tahu, Tuhan yang lebih tahu. Ya, Tuhan akan membalaskan kebaikan kalian. Tuhan akan memberkati kalian lebih dari apa yang kalian tabur. Ya anak-anak, firman Tuhan mengajar kita untuk mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, di saat kalian lapar, orang lain ya lapar. Jangan kalian serakah semua untuk diriku sendiri. Enaknya dia nggak punya uang kok minta makanan sama aku. Ya, anak-anak seringkali bilang seperti itu. Jangan, mulai hari ini kalian harus berbagi kasih. Karena kasih yaitu di dalam kitab Matius 22 ayat 37, hukum yang utama adalah hukum kasih. Hukum kasih diajarkan siapa? Diajarkan Tuhan Yesus. Ayat yang 39, harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Anak-anak, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk berbagi, untuk saling, yaitu mengasihi satu dengan yang lain. Ya, Tuhan mengajak kita untuk menolong kepada orang yang membutuhkan dengan membagi sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Banyak saat ini orang yang tidak bekerja ya anak-anak, sehingga anak-anaknya mungkin ya makannya biasanya makannya mewah-mewah, enak-enak. Saat pandemi ini mungkin banyak orang makannya lebih hemat. Ya, biasanya makannya sampai berlebihan. Di meja makan itu mungkin ada 5 macam masakan. Sekarang kalau mama mungkin ya saat ini papa pekerjaannya ya sepi, kalian harus nurut sama mama papa. Ya, apa yang ada di meja makan dimakan saja, tidak usah bersungut-sungut atau ngomel. Kita bersyukur apa yang Tuhan beri berkat saat kalian diberi berkat itu. Apa adanya diterima. Karena banyak orang yang susah, banyak orang yang kelaparan, tidak bisa makan.
kamu bisa makan karena kasih kemurahan Tuhan. Anak-anak firman Tuhan, sampai sekian. Kita akan masuk dalam doa. Marilah kita tutup mata. Bapa yang di surga, kami ucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tentang berbagi. Ajarkan anak-anak Tuhan yang masih kecil ini tahu berbagi. Membagikan sesuatu makanan kepada orang yang membutuhkan Tuhan. Supaya anak-anak ini Tuhan sejak kecil mengerti Tuhan akan hukum-hukum-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua murid kami Tuhan. Tuhan berkati apa yang dibuatnya berhasil Tuhan. Kalau mereka belum dapat pekerjaan Tuhan, mungkin mereka di PHK Tuhan, atau penghasilannya menurun Tuhan. Tuhan sendiri yang campur tangan. Tuhan yang cukupkan untuk kebutuhan sehari-hari. Biarlah Tuhan, anak-anak ini Tuhan boleh dalam keadaan sehat Tuhan bersama dengan keluarganya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk sebentar Tuhan. Anak-anak akan belajar, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan beri hikmat, kepandaian, akal budi dari surga. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.